Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-108. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan yang mendengar percakapan itu Untara, Widura, bahkan orang-orang Jipang yang lain dan para pemimpin Pajang menjadi terharu. Orang ini ternyata tidak saja memilih jalan yang dikehendaki oleh pimpinan prajurit Pajang untuk segera menyelesaikan persengketaan yang terjadi dan tersebar di mana-mana, tetapi ia telah menemukan dirinya sebagai manusia yang berada di antara manusia yang lain. Manusia yang merasa dirinya berada di dalam lingkungannya sendiri, lingkungan yang berasal dari sumber yang sama. Tetapi bukan saja mereka, orang-orang Jipang itu yang seakan menemukan ketetapan hati dalam kedamaian yang abadi apabila mereka dapat mempertahankan nama Tuhan Yang Maha Esa di dalam hatinya. Namun tiba-tiba orang-orang sangkal putung yang tidak henti-hentinya mengumpat-umpat itu pun terhenti pula. Tiba-tiba pula mereka merasakan sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Apakah arti dari sikap ini? Desis mereka di dalam hati masing-masing. Tiba-tiba mereka menjadi malu sendiri, seolah-olah merekalah yang kini mempertahankan supaya peperangan tetap berlangsung terus, supaya pepati masih bertambah-tambah setiap hari. Namun tiba-tiba mereka dihadapkan pada suatu sikap yang jernih dari pimpinan tertinggi Wiratamtama dan hadirnya sinar terang di dalam diri orang-orang Jipang itu. Bukan sekedar menyerahkan diri karena tidak lagi mampu untuk melawan kekuatan Pajang yang setiap hari menekan mereka, tetapi kini mereka menemukan sumber yang lebih tinggi daripada sikap yang mereka ambil. Hakikat dari penghentian perlawanan bukan saja karena alasan-alasan lahiriah semata-mata. Ki Gede Pemanahan tidak berbicara lagi ketika ia memandang ke arah gerumbul-gerumbul liar di hadapannya. Maka dilihatnya sebuah barisan yang menyeruak keluar dari balik gerumbul. Jarak kepiar yang menjadi lebat. Barisan itu adalah barisan orang-orang Jipang. Panglima Wiratamtama itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia melihat bahwa mereka sudah tidak bersenjata lagi. Orang-orang sangkal putung dan para prajurit Pajang pun melihat pula bahwa mereka datang dalam barisan yang teratur tanpa senjata di tangan. Dengan demikian, maka ketegangan yang menekan dada masing-masing tiba-tiba terasa mengendor. Terasa bahwa orang-orang Jipang itu sebenarnya lah berkehendak atas kebulatan tekad mereka untuk menyerahkan diri. Bukan hanya sekedar permainan jebakan yang licik, bahkan menurut persetujuan yang telah dibuat, mereka akan datang dengan senjata masih di tangan. Mereka baru akan mengumpulkan senjata itu di hadapan para pemimpin prajurit Pajang dan sangkal putung. Tetapi kini mereka datang dengan tangan hampa. Untara berpaling ketika ia mendengar langkah di belakangnya.
Ki Demang Sangkal Putung dan beberapa orang pemimpin Laskar Sangkal Putung datang kepadanya. Didengarnya Ki Demang berbisik, "Mereka sudah tidak bersenjata." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya, desisnya perlahan-lahan. "Itu adalah sikap yang terpuji. Ternyata Ki Gringsing memegang peranan pula atas sikap orang-orang Jipang itu." Sambil memandang barisan yang semakin lama menjadi semakin dekat, Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia tidak berbicara lagi. Wajah-wajah para pemimpin prajurit Pajang, para pemimpin Laskar Sangkal Putung, bahkan semuanya yang berada di tempat itu menjadi tegang. Mereka melihat derap langkah yang tetap dan tidak ragu-ragu. Sebenarnya lah, orang-orang Jipang itu pun kini tidak ragu-ragu lagi. Apalagi setelah mereka mendengar bahwa Panglima Wiratamtama sendiri telah hadir pula. Ki Gede Pemanahan. Panglima Wiratamtama itu memandangi barisan itu dengan hati yang berdebar-debar. Sekali-sekali ia berpaling memandangi wajah Untara yang tegang. Semula kepercayaan Ki Gede Pemanahan terhadap Untara seolah-olah jauh menjadi susut. Tetapi setelah ia melihat orang-orang Jipang dalam barisan itu, maka kepercayaannya tumbuh kembali. Dalam keadaan itu, maka Ki Gede Pemanahan segera dapat membuat perhitungan bahwa Ki Tambak Wedi pasti akan menjadi musuh yang lebih berbahaya daripada Tohpati. Musuh yang bertindak terlampau cepat, mendahului semua perhitungan Untara dan Widura. Pada saat-saat mereka melawan Macan Kepatihan, maka Untara dan Widura hampir tidak pernah salah hitung. Hampir setiap gerakan Macan Kepatihan itu dapat dipotong oleh Widura dan kemudian Untara. Namun Ki Tambak Wedi dapat bergerak menembus semua perhitungan para senopati Pajang. Barisan orang-orang Jipang itu pun menjadi semakin lama semakin dekat. Yang berdiri di ujung barisan itu adalah Ki Sumangkar dan beberapa orang pemimpin yang lain. Pemimpin-pemimpin rendahan yang tidak bersedia ikut beserta Sono Keling dan alap-alap Jolotundo. Beberapa puluh langkah dari Ki Gede Pemanahan yang dipayungi oleh bendera kebesarannya, bendera yang memberitahukan bahwa pada saat itu hadir Panglima Wiratamtama, barisan itu berhenti. Di ujung belakang dari barisan itu masih ada beberapa orang yang membawa senjata di tangan mereka. Tetapi demikian mereka berhenti. Maka segera senjata itu mereka kumpulkan bersama-sama. Ketika Ki Sumangkar kemudian melangkah maju mendekati Ki Gede Pemanahan, maka Panglima Wiratamtama itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Peristiwa itu memang peristiwa yang penting bagi kedua belah pihak, bagi orang-orang Jipang dan bagi Kadipaten Pajang. Dengan penyerahan itu maka Pajang akan mendapat kesempatan untuk berbuat lain dari hanya bermain kejar-kejaran dengan sisa-sisa laskar Jipang itu. Tetapi bagaimanapun juga terasa pada para prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung bahwa mereka masih merasakan sentuhan yang pahit di dalam hati mereka. Lawan yang sudah sejak beberapa lama selalu bertemu dalam medan-medan peperangan dengan senjata di tangan masing-masing. Maka kini mereka melihat orang-orang itu mendekati mereka tanpa gangguan suatu apa. Namun dada orang-orang Jipang itu pun berdesir ketika mereka melihat kesiapsiagaan para prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung. Mereka melihat ujung-ujung senjata seperti ujung daun ilalang di padang rumput liar.
pada saat-saat lampau mereka pun pernah datang ke desa ini, tetapi juga dengan senjata di tangan. Tetapi kini mereka datang dengan tangan yang hampa. Kalau terjadi sedikit kesalahpahaman dan para prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung itu menyerangnya, maka mereka seolah-olah akan menebas batang-batang pisang tanpa perlawanan yang berarti sama sekali. Tetapi menilik sikap Panglima Wiratamtama, maka semuanya akan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Demikian pula lah harapan Untara. Ia telah memberanikan diri mengharap kehadiran Ki Gede Pemanahan. Dengan pengharapan yang serupa itu, semula ia ragu-ragu akan ketaatan para prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung terhadap keputusan yang diambilnya menerima orang-orang Jipang yang menyerahkan diri dengan beberapa bentuk pengampunan. Karena itu, apabila Ki Gede Pemanahan bersedia hadir, akibatnya pasti akan menguntungkan kedua belah pihak. Para prajurit Pajang sudah tentu tidak akan berani melanggar keputusannya, dan orang-orang Jipang pun akan terpengaruh oleh wibawa Panglima itu. Dan kini ternyata semuanya itu telah terjadi. Maka di pinggir desa kecil itu telah terjadi saat-saat yang penting. Dengan kesungguhan Ki Sumangkar menyatakan janji dan kata-kata penyerahan. Betapa berat perasaan orang tua itu. Namun kata-kata itu harus diucapkannya di hadapan Ki Gede Pemanahan, Untara, dan Widura. Ki Gede Pemanahan, Untara, Widura, Ki Demang Sangkal Putung, dan para pemimpin yang lain mendengarkan kata-kata Ki Sumangkar itu dengan penuh minat. Setiap patah kata telah menunjukkan kesungguhan hati orang tua itu untuk benar-benar mengakhiri perlawanan. Ki Gede Pemanahan, Ki Sumangkar itu pun kemudian mengakhiri kata-katanya. Kami dengan ini menyatakan kesungguhan hati kami untuk menyerahkan diri tanpa syarat apapun ke hadapan Ki Gede Pemanahan, ke hadapan Senopati untuk daerah ini, dan kepada pimpinan prajurit Pajang di Sangkal Putung beserta para pimpinan Kademangan. Kami tidak akan mengingkari kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, sehingga karenanya kami tidak akan menghindarkan diri dari setiap hukuman yang akan diletakkan di atas pundak kami. Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia telah mendengar dengan baik semua ucapan Ki Sumangkar. Karena itu maka kemudian ia pun berkata, "Penyerahanmu kami terima. Semoga saat ini benar-benar dapat mengakhiri kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Tetapi sayang bahwa penyerahan ini tidak sempurna. Masih ada beberapa orang dari kalian yang tidak bersedia berbuat seperti ini dan bahkan telah bekerja bersama dengan Ki Tambakwedi. Tetapi itu bukan kesalahan kalian. Ketahuilah bahwa terhadap mereka tidak ada pilihan lain kecuali dilenyapkan. Untuk seterusnya akan berlaku semua persetujuan kalian dengan Senopati Pajang untuk daerah ini. Untara, semoga Tuhan selalu menerangi hati kita semua, hati kami, dan hatimu semuanya." Yang berbicara kemudian adalah Untara. Ia hanya menguraikan beberapa segi pelaksanaan. Orang-orang Jipang itu harus tinggal di benda sebelum mereka dibawa ke Pajang bersama-sama dengan Ki Gede Pemanahan. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar Sutowijoyo bertanya, "Hei, Paman Sumangkar, Paman Sumangkar kan suka mengembara. Bukankah jalan ini pula yang menuju ke Alas Mentawai?"
Semua yang mendengar pertanyaan Suto Wijoyo yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan yang terjadi itu menjadi heran. Dengan wajah bertanya-tanya, mereka hampir serentak berpaling memandangnya. Ki Gede Pemanahan pun heran pula mendengar pertanyaan itu, sehingga katanya, "Apakah kau sedang bermimpi, Jebong?" "Tidak, Ayah," sahut Suto Wijoyo. "Aku tiba-tiba saja ingin mengetahui jalan ini akan menuju kemana." "Apakah hubungannya dengan persoalan orang-orang Jipang yang menyerahkan diri dan pamanmu Sumangkar?" "Aku hanya ingin bertanya kepada Paman Sumangkar, karena Paman Sumangkar hampir selama ini selalu mengembara berkeliling. Mungkin Paman Sumangkar telah pernah menyelusur jalan ini terus ke barat." Ki Gede Pemanahan menarik nafas panjang-panjang. Ia tahu pikiran apakah yang bergejolak di dalam dada anak itu. Suto Wijoyo pasti sedang berpikir tentang alas Mentaok yang pernah dijanjikan oleh Adipati Pajang kepada dirinya dan tanah padi bagi kawan seperjuangannya melawan Adipati Jipang pada saat itu. Dan Suto Wijoyo pun pasti pernah mendengar janji itu, sehingga tiba-tiba saja ia menyebut tanah alas Mentaok. Dalam pada itu terdengar Ki Sumangkar berkata, "Iya, Ngger, jalan ini akan sampai ke alas Mentaok, tetapi jalan terlampau sulit. Beberapa bagian hutan di sebelah barat itu harus dilampaui. Meskipun hutan ini tidak terlampau lebat, tetapi hutan itu pun cukup luas. Sekali-sekali Angger akan sampai di padukuhan-padukuhan kecil yang terserak-serak. Tetapi tempat-tempat itu hampir tak berarti. Padukuhan kecil dan miskin. Padukuhan yang hampir tidak pernah bersangkut paut dengan pemerintahan karena letak dan keadaan penduduknya. Tetapi agak yang ke sebelah barat, Angger akan menjumpai daerah yang subur, daerah yang cukup mempunyai kedudukan di daerah selatan, Prambanan. Di daerah itu pasti juga sudah dilindungi oleh sepasukan prajurit dari Pajang. Sayang aku tidak tahu siapakah yang berada di sana. Ki Gede Pemanahan pasti mengetahuinya. Prambanan adalah katemangan yang hampir sekaya Sangkal Putung. Kalau Angger masuk lebih dalam lagi, maka Angger akan sampai ke hutan Tambak Boyo. Setelah melewati Candi Sari, Cupuwatu, dan beberapa padukuhan kecil yang lain. Di sebelah barat hutan Tambak Boyo itulah nanti Angger akan menjumpai hutan belukar yang besar, alas Mentaok. Apakah belum ada padukuhan sama sekali di sekitar hutan itu, Paman? Ada, Ngger. Pliridan, Gumawang, Lipura, dan hampir di ujung selatan, dekat pantai lautan terdapat pula daerah yang sudah mulai subur dan ramai. Mangir. Suto Wijoyo, potong Ki Gede Pemanahan. Untuk apa kau ketahui semuanya itu? Aku sendiri pernah menjelajahi hampir setiap sudut yang berada di wilayah Demak. Aku pernah juga sampai ke tempat-tempat yang disebut-sebut oleh Kakang Sumangkar. Tetapi sekarang ini bukanlah saatnya untuk berbicara tentang alas Mentaok. Suto Wijoyo terdiam mendengar kata-kata ayahnya. Ia menyadari bahwa ayahnya dan para pemimpin prajurit Pajang di Sangkal Putung kini sedang menghadapi tugas yang berat, sehingga pertanyaannya tentang alas Mentaok pasti hanya akan mengganggu saja. Setelah Suto Wijoyo tidak bertanya-tanya lagi, maka segala sesuatu segera mulai dipersiapkan. Untara segera mengatur tempat-tempat penampungan orang-orang Jipang itu. Sedang Widura mempersiapkan para prajurit Pajang yang harus menjaga patisan kecil ini.
bukan saja menghadapi setiap orang yang mungkin dapat berubah pendirian selama mereka berada dalam penampungan, tetapi juga terhadap setiap usaha Sono Keling dan Sidanti untuk mengacaukan keadaan. Adalah mungkin sekali mereka tiba-tiba datang dan membuat keributan, menghasut orang-orang Jipang yang sudah menyerah atau mengancam mereka, sebab mereka kini sudah tidak bersenjata. Ketika upacara penyerahan itu telah selesai, serta segala macam persiapan penampungan telah cukup, maka Ki Gede Pemanahan serta para pemimpin prajurit Pajang dan Sangkal Putung pun segera bersiap untuk kembali ke induk Kademangan. Ki Gede Pemanahan sendiri telah memberikan beberapa pesan khusus bagi para prajurit Pajang yang bertugas menjaga desa terpencil itu. Bagaimana mereka harus menghadapi orang-orang Jipang yang sudah menyerah itu, dan bagaimana mereka harus menghadapi lawan yang masih tetap memandi senjata-senjata mereka apabila mereka benar-benar datang. Untuk kepentingan itu, maka di sekitar desa Benda telah diletakkan beberapa pengawas yang harus dapat menilai setiap perkembangan keadaan dengan tepat. Kepada Ki Sumangkar, Ki Gede Pemanahan berpesan, "Kakang, kalian akan kami tinggalkan. Kakang adalah tetua orang-orang Jipang. Segala sesuatu harus selalu berada dalam pengawasan Kakang. Kakanglah orang satu-satunya yang dapat langsung berhubungan dengan para prajurit Pajang yang sedang bertugas di tempat ini. Apapun yang kurang serasi menurut penilaian Kakang, maka Kakang akan dapat memberitahukannya kepada para petugas." "Baik Ki Gede, kami akan mematuhi perintah itu," sahut Ki Sumangkar. Namun ketika Ki Gede Pemanahan akan meninggalkan tempat itu, maka ia masih sempat bertanya kepada Ki Sumangkar, "Di manakah orang yang menamakan diri Kiai Gringsing itu? Apakah ia tidak turut beserta kalian?" Ki Sumangkar menggeleng lemah. Jawabnya, "Tidak Ki Gede, orang yang menyebut dirinya Kiai Gringsing itu tidak bersama kami." "Apakah orang itu tidak ingin bertemu dengan aku?" Ki Sumangkar tertegun sejenak, namun kemudian ia menjawab, "Tidak Ki Gede, ternyata Kiai Gringsing belum ingin bertemu dengan Ki Gede Pemanahan." Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya. Ia menjadi semakin tertarik kepada nama itu, Kiai Gringsing yang sehari-hari disebut Ki Tanumetir, seorang dukun yang cakap, mengobati berbagai macam penyakit. "Baiklah," berkata Ki Gede Pemanahan, "lain kali aku mengharap untuk dapat bertemu dengan orang itu." "Pesan itu akan aku sampaikan Ki Gede," sahut Ki Sumangkar. Dalam pada itu, semua persiapan pun telah selesai. Ki Gede Pemanahan dan para pemimpin beserta sebagian dari prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung akan kembali ke induk Kademangan. Tetapi Sutowijoyo tiba-tiba menggamit Agung Sedayu dan Swandaru Geni. Katanya, "Kita tinggal di sini." "Kenapa?" bertanya Agung Sedayu. "Kita pergi ke Alas Mentaok." "Apakah yang menarik di Alas Mentaok itu?" bertanya Swandaru. "Itulah yang ingin aku ketahui. Apakah Tuan mempunyai kepentingan dengan hutan itu?" bertanya Agung Sedayu pula. Sutowijoyo memandang ayahnya dengan sudut matanya, kemudian katanya perlahan-lahan, "Tanah itu akan dihadiahkan oleh Adipati Pajang kepada ayah. Aku ingin melihatnya. Apakah tanah itu cukup baik untuk dibuka menjadi satu padukuhan? Mentaok akan dapat menjadi sebuah tanah perdikan."
Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia pernah mendengar bahwa Mentau kini masih berupa hutan belantara. "Aku ikut bersama Tuan." Tiba-tiba Swandaru menyela, wajahnya yang bulat tampak berseri-seri gembira. Tetapi wajah Agung Sedayu disaput oleh keraguan-raguan hatinya. Sekali-sekali ia memandangi Sutowijoyo, namun sesaat kemudian ditatapnya wajah kakaknya yang masih sibuk mengatur barisan bersama pamannya, Widura. "Aku harus minta izin Kakang Untara dan Paman Widura lebih dahulu," berkata Agung Sedayu. Kau seperti anak-anak saja," potong Sutowijoyo. "Bukankah kita sudah cukup dewasa? Kalau aku minta izin pada ayah, mungkin ayah akan melarangnya. Kau pun pasti akan dilarang pula. Karena itu maka kita tidak usah minta izin." "Mereka pasti akan mencari kita," berkata Agung Sedayu. "Biarkan saja mereka mencari kita," sahut Sutowijoyo. "Besok atau lusa, kalau kita kembali, maka mereka akan berhenti mencari." "Tetapi apakah Ki Gede akan tinggal beberapa lama di sini?" bertanya Agung Sedayu. Mas Ngabei Loreng Pasar menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Kalau ayah tergesa-gesa kembali ke Pajang, biarlah ia mendahului." Agung Sedayu terdiam sejenak, hatinya dicekam oleh keraguan-raguan. "Kenapa kau selalu ragu-ragu?" bertanya Sutowijoyo. "Jangan seperti anak kecil. Kau telah mampu berkelahi melawan Sono Keling yang menurut pengamatanku, apabila perkelahian berlangsung lebih lama lagi, kau akan memenangkan perkelahian itu. Kenapa kau selalu masih harus minta izin kepada kakakmu?" Agung Sedayu menggigit bibirnya, tetapi adalah menjadi kebiasaannya untuk berbuat demikian. Bahkan sampai saat ia telah mampu memecah dinding yang mencekamnya dalam ketakutan, maka kebiasaan itu tidak segera dapat dilupakan. "Jangan takut," berkata Swandaru. "Aku pun tidak akan minta izin kepada ayahku." Agung Sedayu masih berdiri dalam kebimbangan sehingga Sutowijoyo berkata, "Ayolah, mau tidak mau kau harus pergi bersama kami." Agung Sedayu tidak dapat membantah lagi. Ia harus pergi ke Mentau bersama Sutowijoyo yang bergelar Mas Ngabei Loreng Pasar dan Swandaru Geni. "Tetapi kita harus memberitahukan kepada para penjaga," gumam Agung Sedayu. "Ah, bodoh kau," berkata Sutowijoyo. "Kalau mereka tahu dan mereka mengatakannya kepada ayah, maka aku tidak akan diperbolehkannya. Setidak-tidaknya, sepeninggal Ki Gede Pemanahan dari desa ini." Sutowijoyo berpikir sejenak, kemudian katanya, "Baiklah, nanti kita memberitahukannya kepada para penjaga." Agung Sedayu masih akan mengatakan sesuatu ketika ia mendengar Ki Gede Pemanahan memanggil, "Sutowijoyo, mari kita kembali ke Induk Kademangan." Sutowijoyo berpikir sejenak. Sekali-sekali dipandanginya wajah Agung Sedayu dan Swandaru Geni. Hampir-hampir ia kehilangan akal bagaimana ia akan dapat menyelinap meninggalkan barisan itu. Mendengar ajakan itu, Agung Sedayu menjadi senang. Mudah-mudahan Sutowijoyo mengurungkan niatnya, sama sekali bukan karena takut menghadapi bahaya di sepanjang jalan, tetapi dengan demikian kakaknya akan memarahinya. Tiba-tiba Agung Sedayu kecewa ketika ia mendengar Sutowijoyo menjawab, "Aku akan tinggal di sini sebentar, ayah. Aku akan segera menyusul." Ki Gede Pemanahan memandanginya dengan penuh pertanyaan.
Bahkan orang tua itu menjadi curiga. Katanya, "Apalagi yang akan kau lakukan?" Sutowijoyo tertawa. Jawabnya, "Hehehe, aku hanya akan beristirahat sebentar, Ayah. Bukankah di sini sudah ada sepasukan prajurit Pajang? Kalau terjadi sesuatu, maka mereka pasti akan dapat melindungi aku." "Tetapi jangan terlampau lama, Sutowijoyo," berkata ayahnya. "Meskipun jarak induk Kademangan Sangkal Putung dan desa ini tidak terlampau jauh, namun di tengah-tengah bulak itu dapat bersembunyi segala macam bahaya." Sekilas terasa pula oleh Sutowijoyo kekhawatiran ayahnya tentang dirinya di daerah yang ternyata masih diliputi oleh bahaya itu. Bahaya yang kini datang tidak saja dari orang-orang Jipang, tetapi lebih-lebih lagi adalah hantu lereng Merapi yang bernama Tambak Wedi. Namun Sutowijoyo itu berpikir, Tambak Wedi itu pasti sudah pergi jauh-jauh. Setidak-tidaknya hari ini ia tidak akan datang kembali kemari. Kalau besok ia datang, maka aku sudah berada di Alas Mentau. Mudah-mudahan nanti apabila aku kembali, aku tidak menemuinya dan hantu itu tidak mengetahui bahwa aku pergi ke Alas Mentau. Sutowijoyo itu terkejut ketika ia mendengar suara ayahnya kembali. "Hei, Sutowijoyo, bagaimana? Jangan terlalu lama, kau dengar?" Ya ayah," jawabnya tergagap. "Aku tidak akan lama di sini." "Jangan memberi aku bermacam-macam pekerjaan lagi," berkata Ki Gede Pemanahan pula. "Aku sudah terlalu letih." "Baik ayah," sahut Sutowijoyo. Ki Gede Pemanahan itu pun kemudian bersama-sama dengan Untara, Widura dan para pemimpin Pajang dan Sangkal Putung yang lain pergi meninggalkan desa kecil itu. Mereka akan kembali ke induk Kademangan dan Ki Gede Pemanahan bermaksud bermalam di Sangkal Putung semalam sambil menunggu persiapan orang-orang Jipang dan pasukan pengawal yang akan membawa mereka ke Pajang. Tetapi keadaan kini telah berkembang menjadi bertambah sulit. Ketika Untara mengetahui bahwa Ki Tambak Wedi ternyata bergerak terlampau cepat, maka ia harus memperhitungkan keadaan, baik yang akan pergi mengawal orang-orang Jipang bersama Ki Gede Pemanahan, maupun yang akan ditinggalkan di Sangkal Putung. Jangan sampai Ki Tambak Wedi dapat memanfaatkan keadaan itu, keadaan di mana pasukan Pajang sedang terbagi. Ki Tambak Wedi yang cerdik itu akan dapat menghadang rombongan ke Pajang atau menusuk jantung Sangkal Putung yang sedang ditinggalkan oleh sebagian dari para pengawalnya mengantar orang-orang Jipang ke Pajang. Karena itu semuanya, maka Untara harus berpikir lebih masak lagi. Sutowijoyo dan kedua kawan-kawan barunya itu memandangi pasukan yang berjalan meninggalkan desa Benda semakin lama semakin jauh. Sejalan dengan itu, maka hatinya pun menjadi semakin gembira pula. Katanya berbisik kepada Agung Sedayu dan Suwandaru, "Nah, kita segera berangkat. Jangan menunggu matahari terlampau rendah. Mungkin kita harus bermalam beberapa malam di perjalanan." "Marilah," terdengar Suwandaru yang menyahut. "Kau masih ragu-ragu?" bertanya Sutowijoyo kepada Agung Sedayu. "Aku tidak meragukan perjalanan yang akan kita lakukan. Tetapi bagaimana Kakang Untara setelah mengetahuinya?" "Aku yang bertanggung jawab," potong Sutowijoyo. "Kalau ia marah, biarlah ia marah kepadaku." Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Ketika kemudian Sutowijoyo berjalan kembali ke gardu di ujung desa, kedua anak muda murid Ki Tanu Metir itu mengikutinya di belakang. "Apakah kita akan pergi berkuda atau berjalan kaki?"
Bertanya Swandaru. Mana yang lebih baik? Suto Wijoyo minta pertimbangan. Mereka terdiam sejenak, menilik jarak yang harus mereka tempuh. Maka kuda akan membantu mereka. Tetapi mengingat hutan-hutan yang mungkin terlampau sulit ditembus, maka lebih baik bagi mereka apabila mereka berjalan kaki. Sebab kuda-kuda mereka pasti hanya akan mengganggu di sepanjang perjalanan di hutan-hutan belukar itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.